Nah ini sing bikin lemot itu ini. Ngerekord ini. Bentar ya. Jaringan sekolah masih lemot. Cek suara saya masuk nggak, teman-teman? Masuk, Mister. Masuk. Saya share screen ya. Ini udah direkord dari tadi berarti. Bentar. Microsoft Word mana tadi? Oke, saya ulangi lagi dari relative clause ya. Sebentar. Relatif yang kecil di sana. Wih, 22 dari 34, Rek. Relatif clause. Ada berapa relatif clause kemarin yang sudah kita pelajari? Halo? 2. 3. 2. Ya, apa aja? Which, Which dengan who, who. Which digunakan untuk apa? Menggantikan apa? benda, Objek. Objek. Kalau who digunakan untuk Orang. to Orang. replace subject. Ini human being. Ini non human being. Sampai sini jelas belum? Bedanya? Jelas. Contoh misalnya kalimat Hewan masuk which ya berarti. yo hewan yo which. Pokoknya human being. Hanya manusia saja. Contoh. A. Jason has a car. Is parked in the garage. Suara bocor. Oke, coba ini kalau dijadikan satu gimana? Menggunakan relative clause. Jason has a car which is parked in the Ini ya, betul? Benar.
Karena ini karena ini which karena dia menjelaskan car. Oke. Lagi. Julia. Bentar. Julia apa ya? Saya juga bingung. Saya disuruh bikin kalimat kadang masih nyantik. Bentar ya. Di mana? Zoom-nya di mana? Oh ini. Zoom. Julia was riding a horse. The horse was nice and friendly. Gimana jadinya? Julia was riding a horse. Julia has riding A a horse horse was nice and friendly. was nice and friendly. Was riding a horse which was nice and friendly. Oke, ini Nice kalau kita awali dengan and friendly. ya. Kita awali dengan Julia. Kalau kita awali dengan the horse gimana? Ada yang bisa? Dengan Julia was riding a horse which was nice and friendly. Sekarang kalau kita awali dengan the horse, berarti yang diterangkan duluan adalah kudanya. Ya apa? The horse Was the horse yang bagaimana? The horse which Julia was riding was nice and friendly. Ini kan boleh toh? Yang atas dia menjelaskan kudanya. Nah, ini juga kudanya juga dijelaskan tapi di belakang. Ya, kudanya tahu ya. Sama. Malah bingung. Bingung apa enggak? Masih bingung? Bingung. Ya wes, ini saya hilangkan yang ini. Gini aja. Kalau gini paham? Paham. Wes, gini aja. Sing simpel-simpel dulu. Oke, sekarang menggunakan who. Who. Nah. Who. Aduh, gatel. He is the man. He stole my wallet yesterday. Oke, jadikan satu, guys. He is the man Who stole my wallet yesterday. My wallet yesterday. Pinter loh. Lagi. Saya kasih contoh 2 ya, biar mudah. Sarah is my
Sarah came here in 2002. She likes to go everywhere by bicycle. Oke, contoh. Jadikan satu. Sarah came here in Ah, came Sarah came here in 2002. Sarah gimana? Who likes to came here in Came here. Tak ikuti dulu. came here. salah ya Mister ya? Tak ikuti dulu, oke. Terus. Who likes to Who likes Ini ya. Oke. Ini mau menjelaskan apa sih? Menjelaskan sarahnya atau menjelaskan kapan datangnya? Sarah. caranya? Berarti kan kalau sarahnya yang dijelaskan kan sama tuh dengan yang ini. Ini loh. Ini Sarah is berarti. berarti kan Sarah who came here in 2002, likes to go everywhere by bicycle. Iya kan? Ini kan menjelaskan sarahnya toh. Sarah yang datang yang datang ke sini tahun 2002 suka pergi kemana-mana dengan bersepeda. Ada lagi misalnya, nah, Sarah who likes to go everywhere by bicycle came here in 2000. Bingung? Yang contoh kedua ini apa sudah dong? Berarti kayak who which-nya itu habisnya subjek gitu ta Mister? Iya. Harus. Who kan menggantikan subjek. Ini menjelaskan subjek menggantikan subjek yang disebutkan 2 kali. Ini loh. Kan Sarah, she-nya ini kan menggantikan Sarah toh. Ya apa ya? Yo. Oke, wes ini dong belum? Relatif close. Atau masih bingung? Halo? Satu lagi contoh Mister yang kayak Sarah tapi. Nah, oke, tak turuti. Aduh. Bentar. Bentar ya, tunggu. Susah ini, membuat kalimatnya ini agak susah. Oh, ini. I think the people I think the people are nice and friendly. They live in this city. Ayo, gabungkan. Gabungkan bisa nggak? Yang digantikan siapa ini kira-kira? Yang digantikan di sini kira-kira siapa? People. People loh, berarti kan ini. Berarti I think People People who are nice are and friendly. nice. who are nice. City.
Live in the city. Live in the Live city. in the city. I think people Who are 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 nice nice and and friendly. friendly. Nice and Live live in no the Live friendly. in live in this Live in this this city. lagi. city. Ada yang bisa lagi, yang bisa dibuat lagi. I think I think people people Think are who nice lo, ngapain ulang lagi? Who live to in the in city. in this are city and are nice. oke. Kalau bedanya apa ini? Yang pertama ini dengan yang kedua. Bedanya apa? Bedanya apa? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu bilang, jangan diem aja. Gak tahu tadi. Gak tahu, Mister. Nggak tahu. Memang nggak ada bedanya, sama. Gitu loh. Beda sama ya. 1 dan 2 ini sama. Sama-sama menjelaskan. Menjelaskan siapa? People apa city-nya? People. 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 Sama. Oh, Jadi jangan bingung. Ditanya gitu ya bingung. Ya apa kamu ini? Wes, sudah? Bentar. Kok kenapa kok enggak? I think people are nice and friendly who live in the city. Who Kan D-nya kan people. Who itu kan di sini artinya adalah yang. Ya kan? Ya apa ya? Seperti dulu itu artinya yang. Nah, kalau kamu tadi bilang I think people. Tadi gimana kamu bilangnya? I think people are nice and friendly who live in the city. Nah, kalau who-nya itu kamu taruh di belakang, itu harus ada kalimat selanjutnya. Harus ada independent clause-nya. Nah, kalau di sini kan jelas. I think people who are nice and friendly. People yang bagaimana sih yang tinggal di kota ini itu yang nice and friendly. Jadi who-nya di sini itu menjelaskan si people. Kalau kamu tadi apa namanya who-nya kamu letakkan di sini kayak gini ya, maksudnya gini toh? Gini, ininya hilang. Gini, ya Ren. Ya. Nah, ini harus ada lanjutannya. Ini kalimatnya gantung. Ya, saya pikir orang-orang baik yang tinggal di kota ini, kenapa terusan? Harus ada lanjutannya. Kan ini sebagai dependent clause. Jangan lupa materi yang dulu. Dependent clause dia harus punya independent clause. Saya suka perempuan yang apa? Kan harus jelas. Gitu ya. Sampai di sini dong atau belum? Paham ter. Berarti who itu membuat dia menjadi gantung kalau enggak diteruskan. Maka I think people who are nice and friendly live in this city. Inilah yang menjadi independent clause-nya. Ini yang menjadi dependent clause-nya. Begitu teman-teman yang baik hatinya. Oke. Sekarang kita ke relatif. Present participle ya. Itu ya. Atau terlalu lama kalau kita berkutat di relative clause. Coba sekarang sekalian kita belajar bagaimana sih bentuknya. Kalau hanya teori saja kan bosen ya, bingung ya. Sekarang dibuka halaman 181. 181. Saya stop share dulu. Saya lihatkan yang ini. Sedikit kembali ke halaman 180 yang adverbial. Adverbial
dia bentuknya ini lebih mudahnya seperti ini ya, bisa kamu lihat di sini. Nah, tadi ini. Ini bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Kelihatan jelas? Halo? Saya Iya, menemukan yang lebih simple. Ya, jadi halaman 180 yang bagian adverbial maksudnya apa sih? Jadi present participle untuk menjelaskan alasan. Ya, alasan, adverbial itu alasan. Ya. Present participle dapat digunakan untuk menggantikan frasa yang diawali dengan as, since, atau because. Dalam penggunaan ini, participial phrase atau present participle, sama ya, dua ini sama, menjelaskan penyebab atau alasan suatu tindakan atau kejadian. Lihat di sini, feeling hungry, he went into the kitchen and opened the fridge. Kita bisa ganti feeling ini menjadi because he feels hungry. Dong enggak di sini dulu. Saya tak copy dulu. Ini. Tak copy dulu. Saya share di print screen. Print screen apa? Word. Ini saya copy di sini. Ya, kita kembali sedikit ke adverbial present participle, fungsinya sebagai adverbial. Oke. Adverbial present participle. Tadi digunakan untuk apa? Untuk menggantikan kata because, since, dan as yang berfungsi sebagai penunjuk alasan. Ya. Jadi di sini dilihat. Kalau saya ganti yang pertama itu feeling itu ya dengan because he feels hungry atau karena itu when maka dia felt ya. Ya, ini bentuknya ini verb dasarnya adalah feel. Betul apa salah? Betul. Betul, maka tidak boleh merubah bentuk lain ya. Maksudnya tidak boleh berubah kata lain. Tapi bentuk kata kerjanya boleh verb 1, boleh verb 2, boleh verb 3. Ya, dilihat juga kalimat yang datang setelah present participle yang dicetak tebal ini. Ya, kalau di sini when, berarti kalimat ini past tense. Ya, harus menggunakan V2 karena harus paralel, harus seimbang. Ya, kayak di sini. Because he felt hungry, he went into the kitchen and opened the fridge. Sama nggak kira-kira artinya dengan yang atas kalimat pertama ini dengan yang kedua ini? Sama nggak? Sama. Sama, tinggal hanya saja supaya ini lebih singkat ya, diganti dengan feeling. Menjadi ing karena kalimatnya ini aktif. Saya cetak warna kuning ya. Kuning berarti dia aktif. Aktif sentence. Oke. Membuat present participle-nya menjadi verb ing. Ya, kalau mau dirubah menjadi present participle bentuknya adalah verb ing. Jika diubah ke present participle bentuknya menjadi verb ing. Berarti yang kedua gimana? Being. Ayo, ada yang bisa menjawab? Halo, being? Berarti kata dasarnya apa? Being itu. Be kan? Ya, Mister. Nih, ini memperhatikan apa enggak? Kalau enggak saya end meeting. Perhatikan apa enggak ini?
Iya. Perhatikan. Ya, perhatikan. B, ya, B. Sorry, B itu kata dasarnya adalah B. B itu bisa is, sorry, am, are, atau was, were. Sampai di sini dulu, paham atau belum? Being dengan B, bentuk. Paham. 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 Kalau ini saya ubah menjadi bentuk dasar ini, salah satu dari sini, ya. Kira-kira yang cocok yang mana? Lihat kalimat yang datang setelah present participle. Dia di sini didn't spend. Kata did berarti dia verb berapa? 2. Ya, berarti yang cocok to-be-nya yang mana? Was. Was. Oke, karena he ya, berarti kalau menggunakan since sama kan? Terus kita pakai because saja. Because he was Poor. he didn't spend much on clothes. Sama, ini karena kalimatnya aktif, maka kalau mau diubah dalam bentuk present participle, dia harus berubah menjadi verb ing. Being poor, he didn't spend much on clothes. Oke, dua contoh ini dulu untuk adverbial participle. Sudah jelas atau belum? Adverbial. Atau masih ngawang, bingung? Hei, halo? Coba yang itu, coba yang he whispered thinking his brother. Yang thinking. Oke, thinking. Kata dasarnya apa? Think. Ini toh? Oke. Dilihat sekarang. Kalimat yang sebelumnya. Ini jadi satu, ini tidak harus setelahnya ya. Bisa saja kalimat sebelumnya. He whispered. Nah, whispered di sini ini verb berapa kira-kira? Yang berakhiran itu. Nah, verb 2. Ya, ini juga ada was. Was di sini juga V2. Ya kan? Berarti thing-nya nanti ini dia berubah menjadi apa? V2-nya thing apa? Thought. Ya apa ya? Gini dulu harus paham dulu. Dong apa belum? Dong. Ya. Jangan terpaksa loh ya. Oleh kamu terpaksa nanti kamu yang rugi sendiri loh. Kalau masih belum paham, bilang. Kalau masih bingung kok bisa jadi thought gimana, Mister? Bilang. Siapa yang masih bingung kenapa kok bisa jadi thought? Ayo, jujur. Saya Mister. Victo, yang lain. Nanti kalau nilaimu jelek, jangan protes kalau saya marah-marah. Kalau saya ngomong jangan protes. Pas saya beri kesempatan bertanya, kamu enggak mau tanya. Siapa yang masih bingung? Selain Victo. Kok bisa jadi thought? Kenapa? Terus ya, berarti paham loh ya semuanya. Sekarang saya jelaskan untuk Victo dan untuk semuanya juga. Victo, di sini kan yang mau kita ubah, yang mau kita cari bentuk dasarnya adalah thinking. Ya, saya tulis di sini thinking. Nah, bentuk dasarnya berarti kan dia think saja, berpikir. Ya apa enggak, Victo? Ya Mister. Kenapa kok bisa menjadi thought? Ya, karena ini harus memenuhi asas kesetaraan. Kesetaraan apa? Tenses. Nah, tenses yang digunakan di kalimat nomor 4, kebetulan kata kerja yang pertama di sini, whisper ini, bisik-bisik ini, whisper itu bisik-bisik ya. Kebetulan berakhiran ed. Ini loh, ed. Maka kata kerja yang berakhiran ed itu kan past tense ya, verb 2 ya toh? Ya.
Ini juga was ini kebetulan to be-nya verb 2. Ini dilihat di sini Mother. Ini to be-nya verb 2. Maka satu kalimat ini tenses-nya harus setara semua. Kalau dari awal sudah past tense atau verb 2, maka semuanya harus verb 2. Jadi mengapa di sini think saya ganti menjadi thought. Ya, jelas? Jelas, Mister. Berarti sekarang kalau kita ganti thinking ini dengan menggunakan because, ya apa? Teman-teman? Because Ya jangan langsung because dulu. he whispered. Because He thought told his Mother was still yang mau dijelaskan thinkingnya, bukan whispernya. Oh, yang masih belum paham siapa? Yang masih belum siapa? Mister. Saya Mister. Siapa ini? Adrian apa William ini? William. Mister William. Berarti melok Zoom. Tempatnya ini mau user Mister. Ono tak? Sekarang gini, lihat. Yang mau dijelaskan itu kan thinkingnya, yang bentuk ing ini loh, Rek. Ini kan yang mau diganti dengan because. Ya apa ya? Ya. Dari awal loh, feeling menjadi because he felt hungry. Being because he was poor. Terus yang verb 2 ini kan tidak dijelaskan, tidak digantikan dengan bentuk verb ing, bentuk apa? Because. Yang digantikan dengan bentuk because adalah yang bentuknya ing atau present participle. Wes, dong apa belum? Iya, Mister, lumayan. Sekarang coba yang ketiga ini, knowing berarti menjadi gimana? Knowing berarti kata dasarnya, bentuk dasarnya adalah No. Dilihat menjadi apa? Knowing that his mother was coming, he cleaned. Oh, ini cleaned. Berarti dia verb berapa ini? 2. Wah. Kalau saya ubah menjadi seperti ini, cleans dengan ini is coming, berarti verb berapa ini? 1. No. Ya apa enggak? Ya. Hati-hati, karena ini subjeknya he, maka nanti harus ada tambahan s atau s. Menjadi gimana? Because he knows that his mother is coming. He cleans the flat. Loh, Mister. Berarti ini enggak harus dijadikan verb 2 aja. Tidak, tergantung kalimatnya. Oh iya. Tergantung verb atau tenses dari kalimat tersebut. Kalau dia dari awal sudah menggunakan verb 2 seperti apa? Kalimat 1, 2 dan 3, maka ya yang diubah ini, yang present participle yang diubah ini, dia mengikuti tenses yang ada dalam kalimat tersebut. Kalau kalimatnya di sini verb 1 ya semuanya verb 1. Kalau verb 2 ya verb 2. Gitu ya? Jelas nggak sampai di sini? Jelas. Itu yang adverbial present participle. Oke. Tetapi tidak hanya adverbial itu tidak hanya tentang because, tetapi juga bisa dengan konjungsi yang lain. Contoh, lihatin halaman 180. 180. Ya.
180. Udah dilihat? Udah belum? Sudah. Oke. Ya. Contoh kalimat pertama. Arriving at 7:30, she missed the bus. Ya. Terus yang bawah. We call this function adverbial because the present participle is a shortened form of an adverb. The above sentences can be rewritten as follows with the same meaning. Nah, contoh kalimat yang pertama. Kita ubah menjadi konjungsi when. Ya, kata hubung when. Bisa. When she arrived at 7:30, she missed the bus. Itu boleh. Pakai because juga boleh. Because she arrived at 7:30, she missed the bus. Oke, sampai di sini dulu. Masih bingung untuk contoh kalimat yang pertama dari buku paket? Iya, Mister. Bingung? Bingung? Iya. Iya, Mister. Oke. Adverbial, ya, adverbial present participle itu tidak harus tentang because, tentang alasan. Tetapi juga bisa tentang konjungsi yang lain. Ya, kamu lihat dulu subordinate conjunction. Subordinate conjunction ada when, ada while, ada because, ada if, dan lain sebagainya. Ya, subordinate conjunction yang pernah kita pelajari membuat kalimat tersebut berpola IC-DC. Apa IC dulu itu? Masih ingat IC? Independent clause. Independent clause dan dependent clause. Jadi dia ada dua kalimat di situ. Ya. Kan sama dengan contoh dari buku paket halaman 180. Yang adverbial. Contoh kalimat pertama. Arriving at 7:30, she missed the bus. Nah, kalau saya buat arriving, ya, arriving yang contoh kalimat pertama itu dengan konjungsi waktu. Waktu kan bisa when, kapan atau ketika. Ya apa ya? Iya. Nah, boleh when she arrived at 7:30, she missed the bus. Ketika dia datang jam 7, dia ketinggalan bis. Itu kan konjungsi when, konjungsi yang berkaitan dengan waktu. Nah, kalau kita ubah lagi dengan konjungsi yang berkaitan dengan alasan, yaitu salah satunya adalah because, kan bisa saja. Because she arrived at 7:30, she missed the bus. Itu kan boleh. Dong enggak? Iya. Sorry. Ya, sorry. Oke. Masih ada waktu sekitar 4 menit. Yang contoh kedua, not knowing what to do, he asked for my advice. Suara saya terdengar jelas masuk ya suara saya? Halo? Saya sudah Masuk, Mister. Masuk. Masuk, Mister. Coba Masuk, lihat, Mister. lihat di sini, contoh kalimat nomor 2. Hubungannya itu apa kira-kira? Kenapa dia meminta nasihat dari saya? Kenapa itu berarti menanyakan apa? Menanyakan apa? Keadaan. Alasan. Alasan. Maka kalau alasan jelas harus because. Ya, mau because boleh, mau since boleh, mau as juga boleh. Ya, 3 itu artinya kan sama-sama karena. Because, since, as itu juga bisa. Berarti kalau kita ubah kalimatnya menjadi konjungsi because, contoh yang nomor 2 itu,
Because he didn't know what to do, he asked for my advice. Itu kan alasan. Oke, contoh kedua, ada yang masih bingung enggak? Ayo, Ntar coba. itu tapi yang Mulai adverbialnya mulai kan dari- yang atas kan, yang ing ya. Gimana, Lauren? Yang adverbialnya kan yang atas tuh tapi, yang ing tuh. Iya, adverbial present present participle itu fungsinya kan ada 3. Tadi attributive, predicative, dengan adverbial. Nah, present participle itu bentuknya adalah verb ing. Itu loh maksudnya. Yang atas itu, yang contoh atas itu dia present participle. Tapi kalau mau diubah menjadi adverbial, ya berfungsi sebagai adverbial, dia bisa diubah menjadi yang bawah. Yang kalimat lebih panjang dengan arti yang sama dengan yang di atas. Gitu loh. Dong, enggak? Kalimat yang bawah itu kan, kalimat yang kedua, kotak yang kedua, adverbial itu kan sebenarnya kepanjangan dari yang kotak yang atasnya itu. Gitu loh. Dong, enggak? Halo? Dong, Mister. Dong. Berarti yang kotak atas itu yang partisipalnya. Terus yang kotak kedua itu bentuk adverbialnya. Betul sekali, betul. Ya, gitu ya. Dong? Dong. Ini sekarang. Tugasnya untuk minggu depan. Lihat halaman 181, 182. Ya. Itu coba dikerjakan. Berkelompok boleh. Ya, kerjasama dalam kelompok juga boleh kalau masih bingung. Nomor 2 itu disuruhnya write a new sentence that changes the adverbial clause. Berarti kamu tinggal lihat yang bagian adverbial saja yang bawah. Berarti kan tinggal digantikan dengan ing yang kira-kira menurutmu adalah adverbial. Contoh nomor 1 tadi. When she arrived at 7:30, she missed the bus. Arriving at 7:30, she missed the bus. Jadi yang diubah adalah yang dekat dengan apa? Konjungsi. Yang diubah ke bentuk participle phrase adalah yang dekat dengan konjungsinya. Dong, enggak? Iya, Mister. Yes. Dah. Jadi untuk tugas minggu depan coba dikerjakan exercise 2 halaman 181 182. Nomor 1 sampai nomor 12. Nanti untuk kolom pengumpulannya saya munculkan. Ya, saya sekalian bersamaan dengan kelas sebelah. Itu ya. Ya, Mister. Yes. Kerjakan di mana, Mister? Nanti saya jelaskan. Nanti saya instruksinya ada di GC. Oh Itu ya iya, teman-teman.